Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ID Jatim, kembali lagi di podcast ID Jatim Channel. Sudah menyaksikan belum serial podcast ID Jatim sebelumnya? Banyak loh info menarik seputar dunia kesehatan yang dari para narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya. Nah, kali ini bersama saya Dr. Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. ID Jatim Podcast hari ini akan mengambil topik yang berkaitan tentang kesehatan mata. Jadi tanggal 13 Oktober 2022 kemarin kita rayakan sebagai Hari Penglihatan Sedunia dengan mengambil tema Love Your Eyes, dan tema ini kita dedikasikan agar semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mata yang sama, mudah dan terjangkau. Nah, pada hari ini kita kedatangan suatu narasumber. Kami kedatangan Dr. Muhammad Firmansyah, spesialis mata konsultan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Jawa Timur. Selamat datang Dr. Firman. Terima kasih atas undangannya, Dr. Delfitri. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi tadi sudah saya preambul ya dok ya. Jadi kita memang hari ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Nah, jargon apa sih dok yang diusung pada tema tahun ini kira-kira? Jadi kalau tema dari World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia tahun 2022 ini adalah Love Your Eyes. Love Your Eyes artinya cintai mata Anda, bukan hanya mencintai dengan memberikan bunga ya, bukan ya, tapi dengan menjaga kesehatannya, melakukan pemeriksaan secara berkala. Ya. Bahkan ada hashtag-hashtag lain, yaitu yang sekarang lagi digembar-gemborkan oleh IAPB atau International Agency for Preventable Blindness. Itu adalah everyone count, everyone everywhere. Jadi gini, maksudnya gini, everyone count itu semua orang berarti. Jadi penglihatan itu adalah hak seluruh umat manusia, dan penglihatan yang baik juga merupakan hak dari seluruh umat manusia juga. Jadi tidak peduli dia itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli dia itu anak-anak, orang dewasa, bekerja, nganggur, orang tua, itu semua berhak mendapatkan penglihatan yang baik. Jadi ini mohon maaf, ini Jawa Timur ya, Jawa Timur ya. Jadi kadang-kadang saya pakai beberapa ungkapan-ungkapan orang Jawa Timur ya. Walah, wis tuwek ae lho. Ya. Biasa itu kalau nggak budek, mohon maaf picek. Nah, itu loh ya. Itu kadang-kadang, nah itu saya tidak benar ya. Tidak benar dalam artian begini. Bahkan orang yang berusia lanjut pun itu masih berhak untuk mendapatkan atau memiliki penglihatan yang baik. Nah, oleh karena itu, kenapa everyone count, semua orang berarti, semua orang dihitung. Jadi tidak ada yang ditinggal dalam hal pelayanan kesehatan mata, dalam tujuannya untuk mendapatkan penglihatan yang paripurna. Demikian Dr. Delfitri. Nah, kalau misalnya ini tadi kita membahas tentang IAPB, kemudian World Sight Day, dan tadi everyone count ya dokter ya. Nah, tadi kalau tidak salah Dr. Firman tuh ada ya, punya jargon kalau untuk tahun ini. Ini jargon otak adik gadok ya. Oh gitu. Jadi saya 4B ya, 4B ya, for better eyes ya, for better sight, itu 4B. Bekerja bersama berantas buta. Jadi 4B. Oh beda ya dok ya sama penyanyi yang BBB itu ya. Bukan. Jadi ini kita bekerja bersama berantas buta. Kenapa soal saya ambil topik ini atau jargon ini ya? Karena begini, pemberantasan kebutaan itu bukan monopoli atau tugas dari pihak tenaga kesehatan. Bukan hanya dokter mata saja. Bukan hanya dokter mata saja, ya? Bukan hanya dokter saja, tapi pemberantasan kebutaan itu adalah multisektor ya. Jadi semua pihak akan sangat terkait dan terlibat. Karena nanti bincang-bincangnya nanti akan kita saya jelaskan ya. Tapi itu harus dijadikan kayak semacam semangat bersama ya, bahwa kebutaan itu bukan hanya masalah dokter, dalam hal ini dokter mata. Mungkin sebelum itu kita tentang kebutaan dulu kali ya dok. Okay. Ya. Jadi kita yang penting itu kan apa sih sebenarnya dok yang dimaksud dengan kebutaan? Ya. Oke. Ini juga harus saya ditengahi ya, dipertegas ya. Karena kalau orang sudah divonis buta atau menganggap dirinya buta, itu
biasanya mentalnya turun biasanya. Jadi efeknya banyak. Ya, sebetulnya dari standar atau dari patokannya dari WHO itu yang dianggap buta itu adalah orang dengan matanya yang terbaik. Matanya yang terbaik itu yang penglihatannya paling baik, sudah dengan koreksi kacamata terbaik, itu tidak mampu melihat 3 meter hitung jari. 3 meter hitung jari. Nah, jadi gini, misalkan gini. Ada orang mata kanannya sudah pakai kacamata terbaiknya ya, itu bisa lihat 3 meter atau 2 meter, yang kiri 2 meter, itu kita anggap sebagai buta. Nah, masalahnya sekarang ada persepsi yang berbeda di masyarakat. Jadi gini, kadang-kadang mata yang kanan masih jelas ya, masih bisa kalau pemeriksaan dengan huruf atau angka-angka yang biasanya ada di Snellen chart ya, yang biasanya terpampang di ruang periksa dokter, itu bisa lihat paling bawah ya. Tapi mata kirinya itu misalkan habis kecelakaan, kemudian tidak bisa melihat sama sekali, itu dia kadang-kadang sudah menganggap bahwa dirinya ini sebagai orang yang buta. Padahal itu bukan. Kondisi semacam itu adalah kondisi orang normal. Jadi buta itu dalam artian bukan hanya tidak bisa melihat sama sekali, tapi ada penurunan tajam penglihatan yang hanya bisa melihat dalam jarak 3 meter. Jadi kasarannya gini, kalau nanti ingin ngecek ya, nggak usah lihat yang kanan berapa, yang kiri berapa, 2 mata dibuka, pakai kacamata terbaik. Kalau dia bisa, maksudnya kacamata terbaik itu bukan mereknya yang baik loh ya, bukan modelnya, ukuran kacamatanya yang terbaik, dia hanya bisa melihat misalkan di bawah 3 meter ke bawah, maka ini adalah suatu sudah termasuk dikategorikan sebagai buta dari dalam WHO. Nah, cuma memang ada beberapa kondisi yang sudah mendekati ke arah itu, kita sebut sebagai gangguan penglihatan berat. Itu kalau dia tidak bisa melihat dari jarak 6 meter. Nah, itu gangguan penglihatan berat. Nah, sebetulnya sebelum pasien itu ada gangguan sampai buta, maka pada saat sudah terdiagnosis atau terdeteksi gangguan penglihatan sedang sampai berat, maka itu harusnya pasien itu sudah dikonsultasikan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi 2 mata ya dok ya intinya. 2 mata intinya. Jadi walaupun salah satu kurang penglihatannya, tapi 2 mata masih bisa melihat 3 meter hitung jari, kita anggap itu masih belum buta ya. Belum buta. Jadi kalau misalkan lewat dari itu belum buta. Jadi ibaratnya orang cuma punya mata satu, ya, satu mata aja, satu mata di tengah gitu ya, misalkan. Kemudian bisa melihat lebih dari 6 meter, itu tidak termasuk dalam gangguan penglihatan berat ataupun kebutaan, walaupun dia hanya punya satu mata ya. Nah, kita kembali dulu ke kebutaan ya dok ya. Kira-kira tuh ada nggak ya dok di Indonesia ini angka kebutaan yang mungkin sudah dipublikasikan gitu ya dok. Kemudian Surabaya dan Jawa Timur sendiri bagaimana dok? Oke. Ini kalau cerita ini menyedihkan ya, jadi saya ngelus dodo dulu ya. Jadi negara kita ini ya hitungannya sebetulnya negara yang cukup maju ya. Jadi kita lihat ada pembangunan infrastruktur yang cukup baik ya, kemudian teknologi sudah baik, kita bisa sekarang eranya era digital ya. Tapi sebetulnya dalam hal angka kebutaan itu kita masih cukup tinggi. Kita setara dengan negara-negara di Afrika. Jadi di dunia ya dok ya? Iya, dalam konteks dunia. Bahkan kita kalau di Asia Tenggara, angka kebutaan kita itu paling nomor 1. Nomor 1 paling tinggi? Paling tinggi. Wah. Ya, jadi nggak usah bayangin, nggak usah bandingin dengan Singapura ya. Kita bayangin aja dengan Malaysia yang sama-sama maksudnya Melayu gitu ya, banyak orang Melayu, kemudian daerahnya juga cukup luas ya, penduduknya juga lumayan banyak. Itu kita di Malaysia mungkin sudah di angka 1%. Kita dari penelitian kemarin, jadi ada survei yang dilakukan oleh IAPB dan Kementerian Kesehatan. Ini ada namanya Rapid Assessment of Avoidable Blindness. Jadi suatu
penilaian cepat tentang kebutaan yang bisa dihindari pada pasien-pasien atau pada populasi yang usianya di atas 50 tahun, itu angka kita masih 3,3%. Hampir 3 kali lipatnya Malaysia ya, Dok ya. Dan Jawa Timur ya mungkin karena penduduknya banyak jadi juaranya juga. Jadi kalau di Jawa Timur angkanya 4%-an. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia 4,2%, 4,3%. Jadi ini merupakan suatu tantangan ya, apalagi dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang cukup besar. Saya tidak lihat Surabaya, kita lihat Jawa Timur secara keseluruhan ya. Jadi memang, tapi angkanya biasanya juga nggak terlalu banyak berbeda. Nah, itulah kenapa dalam website D kali ini kita ulangi lagi harus mengajak bersama seluruh sektor ya untuk satu, pemberantasan kebutaan itu asalnya atau mulainya dari mana sih? Sebetulnya mulainya startnya adalah dari pemeriksaan dini, dari screening. Nah, screening ini sebetulnya harus dilakukan oleh semua pihak. Nggak mungkin dokter matanya keliling cari orang yang mengalami kebutaan, nggak mungkin. Dokter Delfitri nanti nggak bisa pulang ke rumah nanti ini ya. Nggak mungkin seperti itu, karena kalau misalkan semua datang door to door, ada yang kebuta nggak, itu kita nggak. Jadi kita membutuhkan kerjasama seluruh sektor. Kalau tadi kan dokter bicara tentang survei, kemudian bicara tentang screening, sebenarnya apa saja sih dok penyebab kebutaan yang mungkin kalau screening berarti bisa dideteksi dan mungkin bisa dicegah ya dok ya? Jadi gini, kita sebetulnya ya, kalau dari penelitian ataupun dari penelitian yang dilakukan oleh WHO, sebetulnya 80% orang yang mengalami kebutaan itu, kebutaannya adalah kebutaan yang namanya avoidable blindness, atau kebutaan yang bisa dihindari. Bisa dihindari, saya nggak bisa bilang dicegah ya, bisa dihindari. Nah, bisa dihindari itu ada banyak. Satu, yang paling sering apa dok biasanya? Jadi ada yang paling gede ya, paling gede itu 70% itu adalah katarak. Oh, katarak. Ya, katarak itu kebutaan yang tidak bisa dicegah, unpreventable ya, karena biasanya terkait dengan usia, tapi bisa diobati atau treatable. Nah, 30% lagi itu biasanya adalah kebutaan-kebutaan yang sifatnya tidak bisa diobati ya, untreatable tapi preventable, bisa dicegah. Misalnya yang 30% itu gabungan banyak penyakit. Yang paling sering saat ini adalah diabetes, adalah akibat dari diabetes atau diabetic retinopathy, glaukoma ya. Kemudian ada yang namanya AMD atau age-related macular degeneration, ini juga terkait usia. Cuma memang kecil ya. Dan ini memang suatu, nah, yang bisa dicegah tapi tidak bisa diobati. Jadi kalau sudah misalkan terjadi kebutaan itu kebutaannya sifatnya permanen, itu contohnya adalah diabetic retinopathy atau kelainan retina akibat diabetes dan glaukoma. Nah, itu tapi bisa dicegah dengan cara apa? Orang yang diabetes walaupun tidak ada penurunan penglihatan harus kontrol, harus cek. Mungkin setahun sekali harus dievaluasi. Glaukoma juga gitu. Glaukoma biasanya juga menyerang, yang glaukoma sudut terbuka itu biasanya menyerang pada orang-orang di atas usia 40 tahun ya. Juga merupakan suatu akibat proses degeneratif, itu juga membutuhkan screening. Jadi setiap tahun minimal setahun sekali atau paling baik 6 bulan sekali itu pasien-pasien atau populasi yang usianya di atas 40 tahun itu sudah harus mulai periksa secara teratur. Ya masalahnya memang mungkin seperti saya juga ya, kalau nggak sakit nggak ke dokter ya ngapain ya? Ya orang Indonesia. Orang Indonesia masih kultur bukan preventif tapi kuratif ya. Jadi nah ini mungkin ini harus digalakkan kembali. Cuma banyak sosialisasi ya dok tentang cuma ini. Memang 70% karena katarak, dan katarak ini secara cost itu lebih rendah untuk biaya penanganannya dibandingkan penyakit mata yang misalkan diabetic retinopathy atau glaukoma ya, atau namanya lagi yang AMD tadi. Jadi cost-nya itu lebih
efektif, lebih rendah ya. Lebih rendah, jumlahnya banyak pasiennya atau populasi yang terkena. Oleh karena itu ini yang kita dorong, karena dengan mengurangi angka katarak ini, pasien katarak yang buta karena katarak ini akan menyebabkan satu, angka kebutaan kita turun. Nah, satu lagi yang nggak boleh kita lupakan bahwa orang buta itu akan mengambil atau membuat orang yang sehat satu lagi ya di lingkungan keluarganya atau populasi di sekitarnya untuk keluar dari pekerjaannya. Jadi orang buta sendiri sudah biasanya 3 kali lebih rentan terhadap trauma, lebih kecelakaan, kehilangan pekerjaan, depresi, segala macam. Nah, dia akan mengambil atau membuat satu orang yang sehat keluar dari pekerjaannya. Apa yang terjadi? Jadi dalam hitung-hitungan yang gede, yang sifatnya besar ya, itu akan mengakibatkan penurunan dari pendapatan per kapita dan GDP. Jadi isu sosial juga isu sebenarnya sosial, kebutaan ini, ya. Dok ya. Nah, misalkan pendapatan per kapitanya turun, karena apa? Orang butanya kan nggak bisa kerja. Kemudian satu orang lagi yang harus menemani dia harus keluar dari pekerjaannya, menurun produktivitasnya. Nah, dengan biaya yang tidak terlalu tinggi untuk mengatasi kebutaan karena katarak, misalkan 2 mata katarak, seperti yang saya bilang tadi, mata kita sebetulnya satu aja sudah terhindar dari kebutaan. Operasi 1 mata aja itu akan bisa menyebabkan yang kebutaan karena katarak ini menjadi tidak buta lagi. Dia bisa bekerja ataupun dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Dan orang lain yang biasanya membantu dia ini akan juga bisa kembali ke pekerjaannya. Dan itu akan meningkatkan dalam hitung-hitungan health economy namanya ya. Itu akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan konsumsi nasional ya. Jadi semua akan naik. Nah, ini kan negara kita kan sekarang lagi krisis ya ekonomi ya. Nah, iya, lagi krisis. Maka kita butuhkan sebetulnya beberapa terobosan-terobosan. Salah satunya malah memang seakan-akan tidak ada hubungannya ya. Apa hubungannya orang buta dengan ekonomi? Tapi ternyata ada. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus melakukan advokasi ke banyak pihak supaya masalah ini diangkat, kemudian diselesaikan, dan ini juga untuk kebaikan kita bersama. Jadi katarak ya, Dok ya, paling ya. Paling banyak katarak ya. Jadi mumpung kita sekarang lagi topiknya katarak ini, Dok ya. Dan katarak itu tadi treatable ya. Jadi bukan preventable karena usia, tapi bisa diobati. Ya. Nah, kalau misalnya Dok, orang tua itu kadang sering ya Dok ya, nggak bisa baca, misalnya baca dekat. Apakah itu sudah gejala katarak ya Dok? Atau ada gejala spesifik dari katarak ini? Secara alamiah, kita sejak usia 40 tahun itu autofokusnya ini udah nggak jalan gitu ya. Ya, sudah nggak jalan. Sudah berkurang lah ya. Nah, itu mulai ada gangguan untuk melihat dekat. Jadi baca itu harus dibantu dengan kacamata. Tapi itu tidak berarti katarak. Malah sebetulnya yang harus dilakukan perhatian ya kalau orang yang dulunya pakai kacamata untuk baca, kemudian dia bisa baca lagi tanpa kacamata. Nah, itu hati-hati. Itu adalah satu tanda awal dari katarak. Namanya second sight, penglihatan kesempatan penglihatan kedua. Jadi ini dikarenakan perubahan anatomis dari lensa sehingga memungkinkan seseorang itu menjadi bisa membaca tanpa harus kacamata. Sekarang plusku kurang. Nah, itu harus hati-hati. Nggak harus pakai kacamata. Nggak harus pakai kacamata, saya bisa baca lagi. Nah, itu harus hati-hati. Itu malah tanda awal dari katarak. Mungkin selain itu Dok, apalagi Dok? Selain itu, tanda-tanda itu adalah penurunan fungsi penglihatan jauh. Ya, jadi kayak ada gangguan. Awal-awalnya mungkin satu kehilangan kontras. Ya, kontras itu gini. Ada 2 warna yang hampir sama dengan gradasi warna yang berbeda gitu, dia sudah nggak bisa bedain. Jadi ada abu-abu muda dan abu-abu lebih muda lagi. Misalkan tulisan ya, satunya abu-abu muda di dasar, di latar abu-abu yang lebih muda lagi. Itu dia kadang-kadang nggak bisa lihat. Kontrasnya sudah menghilang.
Ya, Tapi kalau merah hijau nggak ya dok? Enggak. Beda ya. Jadi harusnya yang robos jalan itu juga kalau ngaku katarak nggak bisa. Iya, kan sering kali kayak gitu kan dok gitu. Ini saya mulai katarak nih Nggak jelas nih warnanya, bukan berarti bukan ya. Terus kemudian satu penglihatannya berkabut. Jadi ini Surabaya kok mendung terus saya. Padahal temannya bilang mau panas sih koyok ini kok mendung ya. Itu juga harus hati-hati ya. Kemudian sampai akhirnya ada secara nyata ada penurunan tajam penglihatan. Nah ini ada satu metode sebetulnya yang diperkenalkan oleh Kemenkes ya, oleh Litbangkes ya, bagian penelitian dan pengembangan kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Ada metode yang disebut sebagai LIHAT. LIHAT. Kan kita kan paling seneng ya. Bikin singkatan-singkatan gitu ya. Kayak tadi gampang saya 4B gitu ya. Nanti namanya jembatan keledai, nanti jembatannya runtuh tinggal keledainya aja tengok-tengok ya. Jadi ada namanya LIHAT. LIHAT itu LIHAT. Secara sederhana, L itu lakukan pemeriksaan mata pada lingkungan Anda. Lakukan pemeriksaan mata. Oke. Jadi soalnya pemeriksaan mata itu bisa dilakukan dimanapun juga, di pasar bisa, di balai RT bisa, ya, ketemu di jalan bisa. Jadi everyone everywhere. Yang melakukan siapa ini dok? Nah, ini enaknya itu ini. Kita sebetulnya bisa melakukan sendiri. Jadi gampang sebetulnya, gampang ya. Kalau untuk mendeteksi gangguan penglihatan berat dan gangguan kebutaan itu sebetulnya mudah ya. L itu lakukan pemeriksaan di sekitar Anda. I-nya itu identifikasi orang dengan gangguan penglihatan. Jadi kalau ada orang, teman kita, tetangga kita sapa dari jauh dia nggak bales, jangan dibilang sombong dulu. Oh saya ini sombong, padahal nggak kelihatan gitu ternyata nggak kelihatan. Udah di awe-awe nggak kelihatan ya. Itu kadang kita langsung ngambil kanan sombong ya. Atau ada orang yang gampang misalkan jalan kemudian kesandung, jatuh. Nah, biasanya itu sudah kalau bahasa kasarnya mata nih, itu mohon maaf ya sebelumnya ya, mohon maaf. Ini Jawa Timur lah, ini Jawa Timur ya. Oh enggak lihat ya seperti itu ya. Nah itu sebenarnya sudah kita harus mengidentifikasi bahwa orang ini kemungkinan besar ada gangguan penglihatan. Nah, gimana cara membuktikannya? Melakukan pemeriksaan dengan hitung jari. Hitung jari saja ya? Hitung jari saja. Gimana? Dari jarak 6 meter. Dari jarak 6 meter. Ya, jadi bondonya itu kalau misalkan ya dilihat 6 meter. Kalau nggak punya ya misalkan takut 6 meter nggak sampai, nggak tahu berapa ya. Beli tampar atau apa, 6 meter itu dari ujung ke ujung dipegang. Kemudian dengan latar belakang yang terang atau putih kita hitung jari. Ya. Kalau sudah 3 kali nggak lolos dari jarak 6 meter itu, nggak usah tutup satu mata nggak usah, 2 mata dibuka aja. Kita suruh kasih, kalau dia punya kacamata suruh pakai. Kita lihat, kalau dia nggak bisa lihat dengan jarak 6 meter tadi, nah segera antar ke puskesmas terdekat untuk kita lihat lagi, atau antar ke klinik mata atau antar ke rumah sakit manalah ya. Kemudian untuk terapi dalam kurung operasi katarak bila diperlukan. Jadi semua orang bisa. Jadi nggak ada lihat. Tapi ingat ya, hitung jarinya dengan dasar yang putih ya atau terang ya. Nanti tangannya hitam, bajunya hitam, hitung jari nggak kayak atau bukan salah yang nggak ngelihat ya. Tapi semua itu bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Karena yang tahu berkenalan, berinteraksi dengan populasi di sekitarnya itu ya kita sendiri ya. Kita ke pasar ya, atau orang di satu kantor atau orang di tetangga kita lihat, sekarang kok seperti ini ya, atau mereka juga mungkin mengeluh. Nah, yang menarik dari hasil RAAB tadi itu satu lagi sebetulnya adalah banyak orang tidak tahu bahwa penyakitnya ini bisa disembuhkan. Jadi untungnya alhamdulillah tidak ada lagi faktor internal yang menghalangi. Faktor internal itu misalnya budaya, agama, kondisi sosial yang menghalangi
untuk misalkan orang katarak dioperasi atau diobati itu bukan, alhamdulillah. Yang tertinggi sebetulnya adalah adanya suatu pendapat bahwa kelainannya ini atau penyakitnya ini sudah tidak bisa diobati lagi. Oh, karena sudah tua, Dok. Nah, itu sudah dia. Tua, ya wajar kan tadi kita. Memang ada beberapa yang alasannya dia nggak mau diobati karena takut ya. Ya, kalau takut sih ya susah ya. Tapi yang ternyata kita dulu kemarin berpikir bahwa yang jadi masalah adalah sumber pendanaan, ternyata enggak. Kita sudah banyak, ada BPJS, kartu segala macam ya, sudah ada yang mendukung. Bahkan Perdamaian Jawa Timur juga selalu mengadakan bakti sosial ya, Dok, ya? Dan juga banyak juga klinik-klinik yang juga mengadakan operasi bakti sosial katarak gratis ya. Jadi operasi katarak yang tidak berbayar ya. Jadi sudah banyak sekali. Jadi alhamdulillah Perdamaian Jatim ini banyak disokong oleh teman-teman yang punya klinik mata, yang punya rumah sakit mata untuk mengadakan acara-acara seperti itu. Bahkan ikatan alumni ya dari universitas-universitas yang ada itu juga seringkali mengadakan suatu bakti sosial ya. Tapi memang ternyata yang jadi masalah tertinggi bukan pembiayaan ternyata sekarang. Pembiayaan masih jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah yang utama sekarang banyak orang yang tidak tahu bahwa penyakitnya itu bisa diobati. Kenapa kok nggak tahu? Ya karena nggak periksa. Kenapa kok nggak periksa? Ya karena nggak diperiksakan. Nggak diperiksakan karena kita tidak aware, tidak. Ya kita tahu bahwa ini ada suatu masalah, ya nggak bisa lihat ya. Tapi kemudian ya sudahlah, ini mungkin sudah takdir usia saya sudah tua, sudah waktunya saya tidak bisa melihat lagi. Nah, sebetulnya enggak seperti itu. Karena sebetulnya karena 70% kasus adalah karena katarak, dan kataraknya ini sebagian besar adalah katarak yang karena proses penuaan, masih bisa dilakukan operasi. Ya memang hasilnya bervariasi ya, tergantung dari beberapa kondisi yang lain, tapi sebetulnya masih treatable. Tapi prinsip utamanya periksa dulu. Nah, berarti butuh sosialisasi lebih ya, Dok? Iya, ini PR kita bersama, tugas kita bersama, dan mungkin saya juga bisa dibantu oleh podcast ID Channel ini. ID Jatim Channel. ID Jatim Channel ini untuk mensosialisasikan gerakan untuk menyayangi mata kita dengan melakukan pemeriksaan atau tes visual ya, secara mandiri. Secara mandiri itu dalam artian ya bedek-bedekan lah sama temannya. Jadi nggak usah terlalu ya memang kalau mau ke dokter lebih baik, tapi awal tuh kita cek dulu apakah benar orang ini gangguan penglihatan berat atau tidak. Pakai lihat tadi ya, Dok, metode lihat tadi itu ya. Komunitinya, masyarakatnya juga dilibatkan gitu ya, Dok ya. Ya, mungkin masih di katarak nih ya, karena tadi kita bicara tentang avoidable blindness, penyebab kebutaan yang bisa dicegah. Nah, kira-kira ya, Dok, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu ya? Karena usia kan pasti nggak mungkin ya, Dok. Mungkin ada cara-cara yang lain untuk... Ya. Jadi salah satu faktor yang sudah dipercaya menjadi faktor resiko terjadinya katarak itu adalah sinar ultraviolet. Jadi negara kita ini kan kaya ya dengan sinar matahari, ultravioletnya was-was saja udah ya. Negara tropis. Nah, ini kita harus mulai melindungi, misalkan ya paling baik ya dengan kacamata yang memang dibuat khusus untuk ada filter atau ada anti UV-nya. Tapi biasanya memang nggak murah sih, yang beneran loh ya, yang beneran. Bukan yang biasa itu ya, ada tulisannya tempelannya itu beli stiker doang itu, pokoknya asal hitam aja, enggak. Tapi cara-cara lain bisa dilakukan, misalkan pakai topi, kemudian ya bekerja di luar melindungi mata misalkan dengan kacamata pelindung atau juga dengan topi atau caping ya. Jadi sebetulnya beberapa kebiasaan lokal ya, kayak petani itu pakai caping itu segala macam, atau topi yang lebar itu juga ada maksudnya. Itu selain nggak kepanasan juga alhamdulillah bisa melindungi kita terjadinya katarak. Kedua, ada penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes dan segala macam itu juga menyebabkan katarak, itu juga harus terkendali.
Dan karena usia tua ya memang tidak bisa dihindari ya, tapi cara-cara tadi bisa memperlambat. Sebagai ilustrasinya gini, ini ada dua orang yang sangat dekat ya, keluarga saya ya, satu almarhum ayah saya, satu almarhum kakek saya. Almarhum kakek saya itu bekerjanya itu di dalam ruangan ya. Itu sampai meninggal, beliau wafat itu usia 80 tahunan, itu ya ada katarak sih, tapi nggak sampai perlu dioperasi. Sementara almarhum bapak saya itu orangnya kerjanya juga selain di ruangan di kantor juga di lapangan. Nah, pada saat di lapangan mungkin dulu nggak terlalu ya, kita nggak ya, belum tahu segala macam ya, makanya kadang pakai kacamata hitam juga. Nah, itu pada usia lebih muda itu sudah harus operasi katarak ya. Jadi hal-hal semacam ini memang juga merupakan satu faktor resiko. Dan pertanyaan favorit orang Indonesia itu ini, Dok, ada nggak makanan yang khusus untuk mencegah katarak? Makanan itu selalu jadi, biasanya kalau makan apa dok yang biar nggak jadi katarak, atau makan apa dok yang dilarang, kasihan makanan ya. Bagi orang yang suka makan itu kasihan makanannya. Iya, ya. Makanya itu pertanyaan favorit dok. Sebetulnya nggak ada sih ya. Pokoknya makanan bergizi dimakan itu juga salah satu cara menghindari penyakit-penyakit degeneratif ya. Tapi sebetulnya makanan tertentu itu tidak ada. Ya. Yang harus dicegah itu adalah UV dari sinar matahari. Nah, itu yang moga-moga bisa meluruskan ya dok ya nanti ke masyarakat bahwa sebenarnya terutama memang kita karena negara tropis ya dok, jadi tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita bantu untuk mencegah. Ya, betul Fitri. Jadi kita cegah dengan melindungi mata kita, itu salah satunya love your eyes ya, melindungi mata kita itu adalah suatu bentuk kita mencintai mata kita. Ya. Saya sudah berharap ke arah mana ini mencintai mata kita. Oke, ini mungkin sedikit tentang kebutaan juga dok. Itu kan sekarang banyak juga ya, terutama di era-era pandemi ini ya, banyak anak-anak kemudian tuh menderita penyakit dengan kacamata, butuh kacamata ya dok ya. Nah, apakah kalau pakai kacamata itu bisa menyebabkan kebutaan ya dok? Gini, jadi memang di masa pandemi ini memang penggunaan gadget segala macam itu memang mau nggak mau harus dilakukan ya, tapi memang tidak terlalu memakan jangka panjang ya, berjam-jam itu juga tidak baik ya. Jadi kalau dalam konteks untuk pasien yang berkacamata itu memang melihat dekat, tidak hanya melihat gadget ya, tapi membaca dalam waktu yang lama, tidak ada kegiatan outdoor, itu juga akan menambah ukuran kacamatanya. Tapi apakah kacamata bikin buta? Enggak lah. Kacamata itu alat bantu ya. Kacamata itu alat bantu. Jadi kacamata itu alat bantu supaya kita bisa melihat lebih jelas ya. Yang sering jadi pertanyaan itu adalah malah gini, jangan pakai kacamata, nanti minusnya nambah. Itu yang paling sering itu. Nah, ini juga harus diluruskan ya. Karena ya kita bisa bicara yang paling banyak memang mata minus ya. Sebetulnya kelainan refraksi tidak hanya mata minus ya atau miopia, tapi banyak. Silinder mungkin ya dok. Tapi yang paling gede, yang paling banyak persentasenya itu kan adalah miopia, mata minus. Nah, mata minus itu sebagian besar, bahkan hampir keseluruhannya adalah berasal dari yang disebut sebagai aksial miopia. Yaitu kondisi di mana bola mata itu memanjang, lebih panjang dari, bukan orang normal ya, orang kebanyakan. Karena sebenarnya ya normal juga, ini bukan, tidak dikategorikan penyakit gitu ya. Nah, udah bawaannya ya, seperti itu. Nah, hati-hati kalau ngomong bawaan, saya tuh agak hati-hati. Oh, iya. Soalnya gini nanti, bapak ibunya nggak kacamata, anaknya kacamata, bisa berantem. Iya. Anak siapa ini? Ya, jadi sudah ada cetakannya, jawabnya bakat seperti itu. Nah, panjang bola mata ini ngikut dengan pertambahan tinggi badan. Jadi selama dia masih tambah tinggi, selama itu juga matanya juga bisa tambah lebih panjang dan minusnya bertambah. Nah, biasanya akan berhenti pada saat dia sudah tidak bisa atau tidak bertambah tinggi lagi, usia 18-20 tahun. Ya, biasanya sudah stabil. Nah,
selama dia usianya dari kecil, dari bayi sampai umur 18-20 tahun itu, pertambahan akan selalu ada. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang masyarakat melihatnya gini, oh pada umur 10 tahun dia pakai minusnya minus 3, minus 4. Terus, dengan 10 tahun. Umur 11 kontrol lagi, loh kok jadi 11,5 atau umur 10 3. Kemudian umur 11 naik jadi 3,5. Wow, ini padahal pakai kacamata terus loh kok tambah naik. Jangan dipakai nanti tambah naik juga. Bukan. Jadi kacamata itu bukan obat, ya. Kacamata itu alat bantu. Dan pertambahan ukuran kacamata itu tetap sampai masa di mana dia berhenti bertambah panjang. Nah, berarti sebenarnya bukan cuma karena pandemi ya dok? Bukan karena pandemi aja, ya. Cuma memang ada penglihatan dekat, jarak dekat yang berakomodasi segala macam. Itu teorinya dia juga akan lebih banyak lah dibandingkan kalau misalkan orang-orang yang tidak melakukan hal seperti itu. Tapi yang selalu beredar di masyarakat kita adalah kalau pakai kacamata nanti minusnya tambah. Jangan dipakai, oh kasihan. Kenapa? Kalau nggak dipakai, ya untung-untung nggak jadi mata males ya. Tapi paling tidak dia akan terganggu dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan sekolah. Kemudian saya punya pasien. Ini agak juga pemberani, gagah berani. Saya juga, saya bingung ngomongnya apa. Dia tuh minusnya itu minus 8. Ya. Nggak kelihatan apa-apa ya. itu dok kalau minus 8. Itu kalau naik motor tetap nggak mau pakai kacamata. Bahaya dong. Bahaya, saya bilang. Ini yang bahayanya kan di sini. Saya selalu bilang ini, dia selalu kontrol. Lucunya itu dia itu selalu kontrol, mengkhawatirkan kondisi mata yang lain, kacamata. Tapi kacamata nggak pernah dipakai. Nah, ini saya juga berkali-kali ngasih tahu ya, mendal aja. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Jadi ini membahayakan. Ya, seperti saya bilang tadi, orang dengan gangguan penglihatan itu 3 kali lebih sering terjadi kecelakaan akibat kerja, kecelakaan lalu lintas ataupun jatuh, ya jatuh sendiri. Jadi misalkan dia turun tangga nggak kelihatan, kepleset, jatuh, patah tulang, biayanya lebih mahal daripada harga kacamatanya atau operasi kataraknya. Berarti PR lagi nih ya dokter Firman ya. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Padahal katanya habis ini sudah nggak boleh ada PR. Iya itulah. PR-nya bukan PR sekolah ini dok. Banyak ya. Tugas kita banyak. Jadi, nah oleh karena itu butuh 4B tadi. Bekerja bersama, berantas buta. Oh, ya itu jargonnya bagus sekali ya, dok. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa melibatkan masyarakat juga ya, dok, dengan podcast, media sosial ya, apalagi di zaman nanti pandemi harus sekarang. Banyak kampanye-kampanye supaya kita melakukan pemeriksaan mandiri itu ya, supaya screening lah, untuk screening oleh orang awam untuk mendeteksi adanya gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Nah, masih tadi kacamata kita belum selesai ya dok. Saya ingin tanya, kira-kira apa sih dok tadi kalau tentang pencegahan katarak ya? Kalau untuk kacamata dok, tipsnya untuk menjaga kesehatan mata, terutama pada anak-anak, supaya selain tadi kan kacamatanya harus dipakai terus ya dok. Mungkin ada, saya dengar ada visual hygiene atau bagaimana? Nah, main di luar maksudnya dok? Luar. Kena sinar matahari dong dok? Ya sore-sore dikit lah. Karena ternyata memang salah satu cara untuk mengontrol pertambahan ukuran kacamata itu adalah main. Bukan main games bukan ya main dok. Game, beraktivitas di luar. Ya. Jadi di beberapa negara ya kayak di Cina, di Singapura itu bahkan sudah ada anjuran seorang anak itu disuruh main di luar tuh minimal 90 menit sehari. Ya. 90 menit. Jadi masalahnya sekarang anak-anak kita itu terbiasa kalau di waktu senggangnya itu juga melakukan main dengan penglihatan dekat ya. Jadi baik dengan game yang portable atau game yang konsol game yang di TV itu kan juga masih dekat kan, masih 3 meter, 2 meter ya. Atau main di HP segala macam. Nah, itu sebenarnya tidak menguntungkan dalam hal menjaga penglihatan sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan orangnya itu memang sudah minus ya, angka pertambahan minusnya akan lebih cepat.
lebih banyak dibandingkan kalau dia dalam satu hari secara rutin dia lepas taruh gamenya, dia main keluar. Kalau untuk yang terpaksa ya dok ya, karena bagaimanapun kita ini kan memang zamannya pandemi ya. Nah kira-kira gimana dok cara menjaga supaya kesehatan matanya, kan nggak bisa main keluar terus ya dok ya itu ya. Ada namanya 20-20-20, 20-20-20. Setiap 20 menit istirahat 20 detik dengan melihat sesuatu yang jaraknya lebih dari 20 kaki. 20 kaki itu 6 meter. Kenapa kok 6 meter? Karena pada saat itu mata kita rileks. Ya. Jadi jangan 20 menit, istirahat 20 menit dari pekerjaan dekatnya dengan lihat HP, ya sama aja. Kalau merem dok? Merem sebetulnya malah lebih nggak masalah sebetulnya ya, tapi sebaiknya lebih baik dengan melihat jauh. Dok, saya lihat kemana? Ya jendela, keluar jendela ngelamun 20 detik. Ya. Saya nggak ada jendelanya ya, sudah ngelamun di atas gitu. Jadi aturan 20 ya dok ya. Itu jadi mungkin nanti juga itu harus banyak sosialisasi juga ya, karena bagaimanapun kita generasi 4.0 ya dok sekarang ya. Atau 4.0, 5.0 ya. Karena mata kita itu kalau melihat dekat itu dia bekerja lebih banyak. Otot-otot yang di dalam bekerja lebih banyak, berakomodasi namanya. Itu autofokusnya jalan. Nah, makanya gampang capek. Ya. Jadi jangan salahkan pekerjaannya. Kadang-kadang kita sendiri yang sebetulnya 20 detik nggak banyak kok. 20 hitungan aja. Iya, 20 itu nggak banyak. 20 menit kita istirahat 20 detik ngelamun ya. Seperti itu. Jadi kita sudah ngelamun lihat lebih dari 20 kaki. Oh iya, lihat jauh maksudnya jauh, dok ya. Minimal lihat jauh lah. 20 kaki itu kurang lebih 6 meter ya dok. 6 meter ya. Jadi kita ini sudah banyak sekali ya kita bicara ya dok, dari World Sight Day, preventable blindness tadi, penyebab kebutaan yang bisa kita cegah, kita bicara tentang katarak, kita bicara tentang mata minus. Nah, kira-kira kita kembali lagi ke Hari Penglihatan Sedunia ini dok. Apa sih pesan penting yang ingin disampaikan Dr. Firman pada masyarakat ya, terutama yang nonton podcast ID Channel, ID Jatim Channel ini? Pesannya sesuai dengan temanya Love Your Eyes. Cintai mata kita dengan cara melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala. Kapan? 6 bulan sekali, itu paling baik. Tapi kalau nggak bisa, setahun sekali. Gimana ngingatnya? Ya kita kan punya ulang tahun ya. Nah pada saat ulang tahun, hadiahi diri kita dengan sesuatu yang memang berguna untuk kita sendiri. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Jadi diingat. Jadi jangan ingat ulang tahunnya yang lain ya, ulang tahun pacar jangan, karena kadang-kadang putus kan, cari lagi ya, beda lagi ulang tahunnya ya. Lagi nih dok, lain lagi. Ya, lain lagi. Jadi ingat ulang tahun kita sendirilah, misalnya saya bilang ke pasien itu, ingat ulang tahun kita sendiri. Pada saat kita ulang tahun, kita hadiahi diri kita dengan misalkan memeriksakan mata kita. Itu salah satu tindakan atau bukti bahwa kita mencintai mata kita, mencintai anugerah dari yang diberikan oleh Allah, dari Tuhan ya, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Jadi begitu ya pemirsa Sobat ID Jatim Channel. Jadi medical check up itu bukan hanya badan ya dok ya. Sebenarnya mata itu juga perlu kita check up 1 tahun sekali minimal. Tadi kata Dr. Firman, ingat-ingat ulang tahunnya ya dok ya. Kemudian tadi yang bisa kita ambil lagi, jangan lupa untuk deteksinya dengan menggunakan metode lihat ya dok. Boleh diulang lagi dok, lihat, lakukan pemeriksaan di sekitar kita, identifikasi pas orang dengan gangguan penglihatan, periksa dengan cara hitung jari dari jarak 6 meter. Antar mereka yang tidak bisa melihat, hitung jari dari jarak 6 meter ke puskesmas atau ke klinik atau layanan kesehatan lainnya. Bila perlu kita lakukan terapi ataupun dengan melakukan operasi katarak pada penderita katarak. Nah, jadi metode ini kita juga bisa melibatkan masyarakat awam ya dok, untuk membantu, karena sebenarnya tanggung jawab untuk pemberantasan kebutaan itu bukan hanya di tenaga kesehatan, tapi juga adalah tanggung jawab kita bersama ya, terutama masyarakat umum. Jadi terima kasih Dr. Firman atas informasinya yang hari ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Terima kasih juga untuk para sobat podcast ID Jatim Channel yang sudah menyaksikan. Dan kembali lagi saya ingin mengingatkan, mari kita bekerja bersama berantas buta ya
ya dok? Ya. 4B. Terima kasih, saya akhiri, saya Dr. Delviri Lutfi, spesialis mata. Kami akhiri, terima kasih atas semua informasi juga kepada tim dari podcast ID Jatim Channel. Kita akan bertemu kembali dalam podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.